Halo anak-anak, Halo pagi. Bu, pagi. Gimana kabarnya nih? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, pasti baik dong. Gimana nih, Sandi mana Sandi? Nggak kelihatan. Ini hadir. Oh iya, bagus. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Oke, anak-anak kelas 10, hari ini ketemu lagi sama Ibu. Sebelumnya, siapa yang nggak hadir di sini nih? Ibu absen dulu ya. Oke, Risa Kristianto, saya hadir Bu. Fatia Fizri, Fatia Fizri Hadir, Aulia, hadir Ibu. Sandi Ramadiansyah. Ini hadir, Bu. Ya, baik. Oke, eh, kita langsung aja ke materinya ya. Ya Bu. Ya, yang pertama kita akan bahas teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita suatu tokoh dalam menjalani kehidupannya. Nah, jadi teks biografi itu eh, isinya itu berupa kelebihan atau kekurangan, terus masalah, serta bagaimana cara tokoh tersebut menghadapinya. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Yang pertama itu ada memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan. Jadi kita kalau misalnya em, mau menulis teks biografi pahlawan, contohnya itu harus sesuai fakta gitu. Nggak boleh kita kayak ngarang sendiri. Nah, itu namanya bukan ciri-ciri teks biografi. Lalu yang kedua, ada memuat fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut dijadikan teladan. Nah, yang ketiga ada strukturnya terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi. Jadi strukturnya harus jelas, nggak boleh asal-asalan kalau nulis teks biografi. Ibu mau tanya nih sebelumnya, ada yang udah pernah nulis teks biografi belum ya? Oh, Fatia? Pernahnya biodata, Ibu. Pas SD, tukar-tukaran biodata. Oh gitu. iya saya juga Bu sama. Kan, Kak? Iya. Kalau Mas Sandi gimana, Mas Sandi? Andi pernah juga sih sama, Bu. Oke, baik. Berarti udah punya pengalaman ya nulis teks biografi ya? Kecuali Ya, kurang Fatia lebihnya ya. inilah, Bu, lumayan. Iya. Lalu selanjutnya berdasarkan sisinya ya. Ya, Ya, berdasarkan sisinya itu ada autobiografi dan juga biografi. Jadi kalau autobiografi itu kita menceritakan kisah hidup seseorang eh, ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi bukan kita yang nulis, jadi orang tersebut yang nulis. Misalnya B.J. Habibie menulis teks biografi. Nah, itu berarti beliau yang menulis sendiri. Itu bukan orang lain. Itu namanya autobiografi. Sedangkan kalau biografi, itu kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Contoh lainnya, misalnya Ibu ingin menulis teks biografinya R.A. Kartini gitu. Nah, itu Ibu yang nulis. Terus bukan dari ibunya sendiri yang nulis, tapi maksudnya gimana ya? Ditulis oleh orang itu sendiri gitu. Bukan, kalian paham kan ya? Ya, iya paham paham. Bu. Paham, Ya, Bu. biografi orang itu menulis sendiri, diri dia Ya, sendiri. Kalau biografi, penulis menulis orang tentang orang lain gitu kan ya Bu. ya. Oh ya, jenis teks biografi ya. Lalu berdasarkan isinya, ada biografi perjalanan hidup dan juga biografi perjalanan karir. Nah, kalau berdasarkan perjalanan hidup, itu berisi sebuah perjalanan hidup secara lengkap seorang tokoh ataupun mengisahkan bagian-bagian perjalanan hidup yang dianggap mempunyai sebuah kesan tertentu. Lalu selanjutnya, biografi perjalanan karir berisi perjalanan
karir seorang tokoh yang dimana dimulai dari awal hingga karir yang telah dilakukan saat ini. Terus dapat juga perjalanan karir di dalam mencapai sebuah kesuksesan. Lalu yang ketiga ada berdasarkan izinnya. Itu ada authorized biografi, lalu ada unauthorized biografi. Kalau authorized biografi, itu penulisannya sudah mendapatkan izin dari tokoh yang akan diceritakan, gitu. Yang unauthorized biografi, itu penulisannya tanpa izin orang tertentu, gitu. Misalnya nih saya mau nulis biografinya salah satu pahlawan di buku, gitu kan. Terus saya ini contoh yang unauthorized ya. Terus saya tanpa seizin orang tersebut. Nah, itu namanya jenis teks biografi, unauthorized biografi. Itu berdasarkan izinnya. Kalau berdasarkan authorized biografi, kalau authorized biografi itu sudah mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh itu yang diceritakan cerita hidupnya. Lalu ada struktur teks biografi, itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, lalu ada peristiwa masalah, yang ketiga reorientasi. Kalau yang orientasi itu pengenalan seseorang tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang sedang diceritakan. Jadi itu kayak pengenalan awalnya aja, itu orientasi. Lalu yang kedua ada peristiwa atau masalah. Nah, di sini mulai serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi peristiwa ini meliputi berbagai kejadian utama, termasuk hal yang mengesankan, terus mengharukan, menyedihkan, yang dialami tokoh. Lalu ada reorientasi. Nah, bagian ini memuat komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan di dalam teks. Nah, namun reorientasi ini itu bersifat opsional ya di dalam teks biografi. Jadi bebas ada, bebas juga tidak ada. Lalu Baik, Bu. selanjutnya ya, lalu selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, ini kalau mau nulis teks biografi ini ada cara-cara tertentunya ya, ada kaidah kebahasaannya. Jadi jangan asal-asalan nulisnya. Yang pertama ada menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya ia, dia, beliau. Tuh. Lalu jadi kita nggak boleh pakai bahasa yang maksudnya kata ganti yang kurang sopan gitu. Misalnya pakainya itu misalnya Gua, lu gitu ya, Kak. iya, lu, gua gitu. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, atau melempar. Yang ketiga, menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, rajin, ulet, atau jenius. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya kayak ditugaskan, dipilih, diberi. Lalu berikutnya menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh. Contohnya apa, Bu, kata kerja mental? Contohnya itu kayak yakni, memahami, menginspirasi, menyetujui. Pokoknya hampir sama kayak kata kerja. Kalau kata kerja mental itu kata kerja verba. Kata kerja verba. Lalu yang terakhir ada menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contohnya seperti sebelum,
sudah, atau pada saat. Nah, ini ada contoh teks biografi ya. Ibu minta tolong bacakan pada Siapa Bu yang baca nih? Karisa, boleh Karisa? Silakan. Iya, sebentar, Karisa, baik Bu. Ya, masih baik Bu. belum. Tadi saya lupa di unmute. Oke. Iya. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. B.J. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie, kemudian dikaruniai 2 anak yang bernama Jiham Akbar dan Tarek Kemal. Perihal pendidikan, B.J. Habibie pernah menempuh studi di Institut Teknologi Bandung, ITB, jurusan Teknik Mesin tahun 1954 selama 6 bulan. Selanjutnya, B.J. Habibie meneruskan studinya di Aachen, Jerman, tepatnya di Rheinische-Westfalia Technic Hochschule, RWTH. Lanjutin nggak, Bu? Iya. Masih lanjut ya Karisa ya? Oh, lanjut. Oke, baik. Iya. Perjalanan karir B.J. Habibie. Awal mula karir B.J. Habibie adalah pada masa pemerintahan Presiden Indonesia Soeharto. B.J. Habibie diminta ke Indonesia saat beliau sudah ada di Jerman. B.J. Habibie mengawali karirnya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun, terhitung sejak 1976 sampai 1998. Namun, beliau sudah bekerja di Jerman di berbagai macam perusahaan besar yang berkaitan dengan penerbangan serta konstruksi pesawat terbang. Penetapan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika krisis moneter 1998 terjadi. Presiden Soeharto mundur, kemudian digantikan B.J. Habibie mulai 1 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Adapun karir B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-7 dimulai pada 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998 pada Kabinet Pembangunan PJJ. B.J. Habibie pernah membuat rancangan proyek pesawat terbang CN-235 bersama insinyur-insinyur dari Spanyol, CASA. Rancangan berupa prototipe yang dibuat tersebut berhasil mengudara di akhir tahun 1983. Kiprah B.J. Habibie dalam dunia penerbangan Indonesia juga sangat besar. B.J. Habibie berhasil memanfaatkan kecerdasannya untuk membuat N250 Gatot Kaca, pesawat pertama Indonesia di tahun 1995. N250 Gatot Kaca dapat mengangkut hingga 50 penumpang serta bisa diperbesar menjadi 70 penumpang. Pesawat itu tidak hanya dirancang B.J. Habibie seorang diri, tetapi bersama timnya dari industri pesawat terbang Nusantara IPTN. Ya. Lanjut lagi. Ya. Lanjut, udah Karisa. Ya. Selanjutnya Fathia Fizri Aulia, lanjut kisah cinta ya B.J. Habibie. Yuk, silakan. Baik, Ibu. Kisah cinta B.J. Habibie. Perjalanan karir B.J. Habibie dan kiprahnya untuk negeri ini terbilang mulus dan menginspirasi para anak muda. Di balik kesuksesan beliau, ada sosok penyemangat yang tidak pernah lengah mendukung, yaitu Hasri Ainun Besari. Sang istri, kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun bahkan diangkat ke layar lebar dan ditonton oleh jutaan masyarakat. Beliau terkenal sebagai laki-laki yang setia dan sangat menjaga cintanya pada Ainun. Masing-masing dari mereka adalah siswa yang cerdas. Siswa yang cerdas di kelasnya saat berada di sekolah menengah. Bahkan guru di sekolahnya ada yang menjodohkan B.J. Habibie dan Ainun jika menjadi suami istri akan menurunkan anak yang pintar. Ternyata saat lulus sekolah menengah, B.J. Habibie meneruskan studinya di Jerman. B.J. Habibie dan Ainun tidak pernah benar-benar dekat. Sudah Ibu, apa lanjut? Tuh, masih ada kelanjutannya. Lanjut, masih lanjut ya.
Mulanya B.J. Habibie tidak menaruh rasa pada Ainun, tetapi sang ibu ingin mereka menikah meskipun saat itu B.J. Habibie masih belum tertarik dengan hal yang berkaitan dengan percintaan, karena masih fokus menyelesaikan studi. Saat itu B.J. Habibie sedang menyelesaikan studi doktornya. Kesibukannya tidak hanya kuliah, tetapi juga bekerja di Institut Konstruksi Ringan Aachen. Ya. Tidak Kisah cinta B.J. Habibie berubah saat beliau dibawa sang adik, Fani, untuk bertandang ke rumah Ainun yang sudah dewasa. B.J. Habibie kagum pada pemikiran Ainun yang kritis dan menaruh perhatian pada peran mahasiswa, sehingga merasa bahwa Ainun bisa mengimbanginya sebagai lawan bicara. Iya, Hubungan cukup Pak ya. udah. Terima kasih ya. Ya, Lanjut Ibu. Sandi. Sandi mana suaranya? Nah, ya. Yuk. Oh, sinyalnya ya, sinyal. Iya. 1982 di Bandung. Tidak lama kemudian mereka pindah ke Jerman dengan kesibukan Ainun mengurus rumah tangga sedangkan B.J. Habibie sebagai pencari nafkah. Tahun-tahun pertama merupakan tahun-tahun yang sulit karena kondisi ekonomi B.J. Habibie belum stabil. Lambat tahun, saat sang anak mulai besar, Ainun bisa menitipkannya dan ia mendaftar bekerja sebagai dokter di Hamburg. 2 tahun kemudian, Ainun memutuskan untuk berhenti karena sang anak bungsu sakit. Ya, lanjut. Selanjutnya, pahit manis kisah cinta B.J. Habibie. B.J. Habibie dan Ainun adalah pasangan yang saling mendukung satu sama lain. Saat Ainun sakit kanker ovarium, B.J. Habibie menemani pengobatannya hingga Ainun menghembuskan nafas terakhir. Selama berkarir, Ainun selalu melindungi B.J. Habibie dengan instingnya yang tajam. Saat Ainun meninggal, B.J. Habibie seperti kehilangan semangat hidup dan berusaha menyembuhkan diri dengan menulis buku. B.J. Habibie dan Ainun. B.J. Habibie meninggal pada 11 September 2019 setelah istrinya. Ainun meninggal pada 24 Maret tahun 2010. Ya, terima kasih Sandi. Ya, begitu ya anak-anak ya. Udah pada paham kan ya? Kalau udah nanti ibu kasih tugas ya di rumah buat Siap, Ibu. teks biografi pahlawan masing-masing satu pahlawan yang kalian mau tulis teks biografinya ya. Iya, Bu. Ya, Siap, Ibu. sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Kak Karis.